Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau kita bisa kembali beribadah di tempat ini memenuhi panggilan ibadah kita. Maka dari itu mari, tiba saatnya kita menyatukan suara kita. Kita agungkan Allah kita yang telah menyelamatkan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan tiba saatnya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan Sama-sama pujikan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari biar setiap suku dan bangsa menyembah Dia, berikan pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah. Katakan sekali lagi, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saudara, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara, hanya ada satu alasan kita datang ke tempat ini, untuk memuji dan menyembah dan memuliakan Tuhan kita, karena Dialah penebus kita. Mari kita katakan segenap langkah kami tertuju. Langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus.
terbuka, setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari kita katakan, Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Saudara, Yesus adalah pembebas kita dari segala belenggu dosa. Kita yang tadinya adalah manusia yang rusak, manusia yang hancur karena dosa. Tapi karena anugerah-Nya yang luar biasa, maka kita bisa diselamatkan dan dipulihkan kembali. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian ini, Broken Vessel, Amazing Grace. All these pieces, broken and shattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken
to life. Kita menaikkan bait yang kedua. You take our failures, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. You take our failures, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your light in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Jemaat, sembari musik mainkan pujian ini, mari kita ambil waktu doa secara pribadi. Kita mau lihat kembali kehidupan kita, yang terkadang memang kita adalah manusia yang hancur, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang gagal, manusia yang lemah. Tapi saudara, gak cuma sampai sana. Kita mempunyai Tuhan yang gak tinggal diam. Kita punya Tuhan yang memiliki anugerah yang luar biasa bagi setiap kita, yang akan mengampuni setiap dosa kita. Maka dari itu mari kita mengaku dosa kita, kita minta pengampunan kepada Tuhan kita. Berdiri sebagai bentuk ucapan syukur kita mau kembali naikkan Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
Saudara, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak muji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Silakan berikan salam damai. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara, benar, sungguh besar setia Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Dan begitu indahnya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan saking indahnya, tidak ada suatu kata pun yang bisa melukiskan keindahan Tuhan tersebut. Tapi bersyukur Tuhan memberikan satu media untuk kita bisa meninggikan Dia, Allah yang begitu indah, yaitu melalui pujian. Mari kita mau kembali muji Tuhan, mau lebih dalam menyembah Tuhan kita. Katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama belajar akan bagian firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan tetap berkenan menyertai dan memperlengkapi setiap kami. Tumbuhkan selalu kerinduan di dalam hati kami untuk belajar firman Tuhan. Dan kami rindu melalui sapaan rohani, siraman yang bisa menilik, menegur, dan meneguhkan iman setiap kami di dalam lika-liku kehidupan yang kami tahu sangat tidak mudah. Sertai setiap kami tetap menyerahkan untuk setiap rekan-rekan kami yang melayani di belakang kamera. Tuhan sendiri akan perlengkapi setiap mereka. Satukan hati kami di bawah kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan yang sudah tertera di depan Bapak Ibu, yaitu dari 1 Samuel 16 ayat 23 dalam versi firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan. Setiap kali roh jahat mengganggu Saul, Daud memainkan kecapinya, dan Saul menjadi tenang serta merasa tentram karena roh jahat itu meninggalkan dia. Kemudian dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Allah, dan para tahanan lainnya pun mendengar mereka. Lalu tiba-tiba terjadi gempa bumi yang besar, sehingga fondasi penjara itu menjadi terguncang, dan tiba-tiba semua pintu terbuka dan belenggu setiap orang terlepas. Berbahagia setiap kita yang sudah membaca, mendengarkan, dan menggemakan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. 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 Setiap kita tentu setuju dengan kalimat yang menuliskan bahwa tiada hari tanpa musik. Dan juga dalam bahwa musik menjadi bagian atau teman di segala waktu. Benar atau salah? Benar nggak? Tiada hari tanpa musik. Mau buktinya? Saya yakin setiap hari, setiap kita, setiap saat dimanapun kita akan mendengarkan nyanyian, bukan? Entah itu dari TV, ketika lagi iklan lewat gitu ya. Atau misalnya dari radio, atau misalnya bunyi latar belakang dari handphone. Ting dong, bunyi chat masuk. Tik, telepon masuk. Kan bunyi nyanyian, bunyi-bunyian setiap hari kita dengar. Bahkan di pasar ketika berbelanja pun, terkadang kita kan mendengar lagu-lagu dangdut yang dinyanyikan oleh penjual. Atau misalnya di SPBU pun, ada kan? Suara nyanyian yang kita dengar. Siapa yang biasa isi SPBU? Isi maksudnya bahan bakar di SPBU Jalan Riau. Siapa yang biasa isi di sana? Biasa perhatikan nggak? Ada satu orang yang menyanyi di situ. Pernah dengar nggak? Ada. Lagu apa yang dia nyanyikan? Indonesia atau bahasa apa itu ya? Nggak jelas ya. Kayaknya bukan bahasa Indonesia deh. Ya saya bingung, kok bisa dia bertanya dari siang waktu malam pergi isi dengar lagi tuh nyanyian. Cuma saya nggak pernah dapat yang nyanyi itu di mana orangnya. Suaranya ngengok gitu. Maksudnya seperti itu kira-kira, tapi nggak tahu bahasa daerah apa yang dia nyanyikan. Nah, saya ingin memperlihatkan setiap kita bahwa inilah fakta yang memperlihatkan sebuah kalimat bahwa tiada hari tanpa musik. Tetapi tentunya sekarang menjadi pertanyaan bahwa tidak semua lagu-lagu rock kah, keroncong kah, dangdut kah, lagu yang Chongwon kah, lagu Korea kah, tidak semua itu tentu bisa menyentuh hati kita, bukan? Ada mungkin lagu-lagu, nyanyian, musik yang kita dengar mungkin bernada gembira, bernada rock and roll, bernada sedih, bernada memancing emosi, dan segala macam. Jadi ketika kita mendengar semuanya itu ya udah seperti iklan lewat saja, bukan? Selesai dengar, ya sudah selesai, tidak ada membekas. Atau ada nggak selama ini yang ketika mendengarkan nyanyian atau karaoke, ada nggak yang bisa misalnya memberikan kekuatan penyegaran? Ada nggak? Katakanlah misalnya sekarang ya, hati kita lagi kesel, lagi marah, lagi nggak jelas lah pikiran kita semuanya. Lalu kemudian kita dengar ada orang karaoke,
Tian Mimi, Mi Xiao de Tian Mimi. Kira-kira perasaan kesal itu enak nggak? Atau kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Gimana perasaan kita dengar? Ingin segera minta stop nyanyi atau lanjut lagi. Tapi maksudnya istilahnya nggak bisa sepenuhnya menyentuh suasana hati kita yang lagi galau, bukan? Inilah memang maksudnya kita mendengar musik tetapi tidak bisa mengendap, tidak bisa memberikan kesegaran di dalam hati dan pikiran kita yang lagi kacau. Tetapi yang ingin saya perlihatkan bahwa firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama memperlihatkan kepada kita sebagai orang-orang Kristen, kita boleh berbangga karena kita memiliki banyak puji-pujian, hymn atau lagu-lagu kontemporer yang setidaknya bisa memberikan berkat, manfaat bagi setiap kita. Nah, kedahsyatan atau berkat apa yang kita bisa peroleh dari puji-pujian atau nyanyian yang kita nyanyikan, yang kita tahu dari lagu-lagu yang kita pelajari entah dari sekolah minggu, yang kita sering dengar dari remaja dan segala macam yang kita dengar. Nah, yang pertama dikatakan bahwa pujian itu bukan pilihan. Saya mau atau tidak mau, saya suka atau tidak suka. Tidak ada pilihan untuk kita, mau, tidak mau, atau suka, tidak suka. Tapi ini dikatakan bahwa pujian adalah perintah. Jadi ketika kita bisa memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, itu membuktikan tanda ketaatan dari setiap kita. Ini kata firman Tuhan. Itu di dalam Kolose 3 ayat 16 mengatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus, atau dengan kata lain, Kristus itu ada di dalam hati kita. Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman yang senada, yaitu di dalam Efesus juga mengatakan hal yang sama. Jadi memperlihatkan kepada setiap kita bagaimana pentingnya, perlunya Tuhan ada di dalam hati kita. Bagaimana pentingnya itu firman Tuhan yang kita renungkan. Jadi bukan hanya di dalam Alkitab, firman itu ada nggak di dalam hati kita, mengendap di dalam hati kita, kemudian bertumbuh dan berakar di dalam hati kita. Ada nggak firman Tuhan itu di dalam hati kita? Jadi persyaratan pertama bahwa Tuhan harus ada, firman Tuhan harus selalu mengendap, paten, permanen, diam di dalam hati kita. Diam dalam arti bukan hanya sekedar, oke, saya tahu kemudian bye-bye. Tidak seperti itu. Tetapi mengajarkan setiap kita, ini ya, firman Tuhan, pujian, nyanyian yang kita nyanyikan itu sebuah perintah. Bagaimana caranya bisa muncul, yaitu Tuhan ada dalam hati kita. Ketika Tuhan ada dalam hati kita, maka pasti hati kita itu ada kecintaan untuk menyanyi bagi Tuhan. Suasana apapun hati kita, pikiran kita kalau lagi kacau, kita bisa otomatis spontan menyanyikan. Karena itu dorongan dari hati, bukan kita yang mau. Tapi Tuhan yang ada dalam hati kita, Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk memuji Tuhan. Jadi persyaratannya, untuk bisa memuji Tuhan sebagai tanda ketaatan kita, Tuhan harus ada dalam hati. Kecintaan kita kepada Tuhan itulah yang mendorong kita, menggerakkan kita, memampukan kita untuk kita bisa memuji Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan, bersyukur kepada Dia yang ada bagi setiap kita. Inilah poin manfaat atau berkat pujian, nyanyian bagi setiap kita, menunjukkan tanda ketaatan kita. Kemudian yang berikutnya, pujian bisa melumpuhkan atau membelenggu, mengusir gangguan, kuasa kegelapan di dalam diri kita. Kita sudah baca bagian firman Tuhan, karena akibat dosa dari Saul, ketidaktaatan dari Saul, meski Tuhan sudah tegur dia, tetapi dia tetap tidak mengindahkan. Dan dia melakukan tindakan sendiri, mengambil tindakan sendiri untuk bukan mencari kehendak Tuhan, tetapi kehendak kuasa gelap. Mencari dukun untuk tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga Tuhan kemudian mengatakan dalam firman-Nya, Roh Allah meninggalkan Saul. Jadi ini memperlihatkan kepada setiap kita juga bahwa batas pengampunan Tuhan, batas penyertaan Tuhan ada waktunya. Ketika kita masih tetap tidak dengar, tetap bandel, tetap auban, ada waktunya Tuhan akan meninggalkan kita. Dan ketika Tuhan sudah meninggalkan kita, siap-siaplah kita mengalami kekacauan balauan seperti yang dialami oleh Saul. Bagaimana roh jahat terus mengganggu dia, membuat dia tidak tentram. Sehingga pada saat itu, staf di istananya
menyarankan, mencari dan mendapatkan bahwa ada satu orang yang bisa memainkan musik, yaitu Daud. Nah, pada zaman itu pemain musik itu bisa menyembuhkan gangguan mental yang dialami seseorang itu pada masa itu. Jadi pada waktu itu baik bangsa Yunani, Israel, itu mereka semua menggunakan alat musik yaitu kecapi sebagai salah satu alat untuk bisa memberikan kelegaan. Dan orang-orang yang memainkan alat musik pada masa itu dianggap mempunyai kemampuan untuk mematahkan kuasa kegelapan, untuk memberikan kelegaan kepada hati yang sedang galau. Itu kondisi pada masa itu. Jadi ketika Daud memainkan kecapi, itu kecapi kan ada macam-macam ya. Ada yang besar yang pada masa kini. Yang kalau pada masa itu yang budaya Yahudi, mereka punya hanya kecil aja alat kecapinya. Dan itulah yang dimainkan oleh Daud. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana supaya kuasa pujian itu bisa melumpuhkan kegelapan? Yaitu tentunya harus ada sikap hati yang benar di dalam memuji Tuhan. Jadi bukan berarti kemudian memberikan kita kesempatan untuk bangga dan kemudian istilahnya untuk sombong dan kemudian coba-coba kuasa gelap di mana kau? Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Enggak seperti itu. Iblis bukan lari, malah senang akan semakin menggoda kita. Di sini makanya ditunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya punya sikap hati yang benar. Di dalam hatimu kamu beriman nggak kepada Tuhan? Percaya nggak bahwa Tuhan bisa melumpuhkan, mengusir kuasa gelap di dalam kehidupan seseorang? Jadi kalau iman kita lagi lemah, jangan coba-coba cari ngaco dengan cara yang maksudnya yang tidak benar di dalam memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa Daud kemudian kuasa atau roh jahat dari dalam diri Saul? Yaitu karena ada Tuhan yang menyertai dia. Ada penafsir yang mengatakan ketika Daud memainkan kecapi, dia bukan hanya sekedar memainkan kecapi, tetapi ada pujian. Ada yang mengatakan lagi hymn yang dia nyanyikan ketika sambil memainkan kecapi itu. Sehingga ketika dia tiap kali dia memainkan itu, Saul merasa lega, hatinya plong. Hati yang sedang galau, tidak tentram karena kuasa kegelapan yang mengganggu. Akhirnya kemudian dengan permainan itu dia dilegakan. Jadi kita bisa melihat luar biasanya Tuhan memakai Daud. Saul nggak tahu pada masa itu ini Daud ini calon pengganti dia, kan dia sudah ditolak menjadi raja oleh Tuhan. Dia nggak tahu waktu itu. Tapi di sini kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja memakai Daud untuk menolong Saul melalui musik, pujian yang dinaikkan. Kemudian ini ya, kalau kita melihat firman Tuhan juga meneguhkan kembali kepada kita bahwa pujian bisa menjadi salah satu senjata rohani untuk kita bisa melawan kuasa-kuasa gelap lainnya. Tentunya harus dengan iman dan hati yang 100% percaya kepada Tuhan. Kalau tidak, Anda tidak berlaku, Anda kembali akan tetap disenangi oleh kuasa gelap seperti itu. Dan kemudian, yang ketiga, manfaat atau berkat luar biasa dari sebuah pujian yaitu bisa menguatkan iman kita yang sedang lemah. Kita akui bersama ketika kita dalam keadaan oke, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, gampang bagi kita untuk memuji Tuhan, bukan? Gampang untuk kita bernyanyi jatuh cinta berjuta rasanya. Itu untuk yang jadi jatuh cinta gitu ya. Tetapi ketika hati kita lagi patah hati, gampang lah kita menyanyikan pujian itu. Gak gampang. Nah ini sama juga ketika dalam puji-pujian rohani, kita bisa gampang menyanyikan kalau hati lagi aman. Tapi kalau lagi susah juga untuk menyanyikan. Tapi kembali kita diingatkan, ada pujian-pujian yang bisa menguatkan hati kita. Menenangkan hati kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kalau hati kita lagi susah, lagi istilahnya lemah. Jangan nyanyi, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Itu akan semakin menggalaukan hati kita. Jadi kita tentunya harus mencari puji-pujian juga yang bisa memberikan penghiburan, menguatkan setiap kita. Jadi contoh yang kita bisa lihat dari kehidupan Paulus dan Silas ketika mereka berada di penjara. Jadi mereka di penjara itu karena iman mereka kepada Tuhan. Mereka diperlakukan tidak adil bukan karena sikap brengseknya mereka, tetapi karena firman Tuhan, iman, yaitu karena iman mereka kepada Tuhan sehingga mereka diremehkan, diperlakukan dengan tidak adil sehingga dipenjarakan. Penjara pada masa itu bukan seperti penjara pada masa ini, yang istilahnya tergantung ini. Anda bisa pilih kan, mau yang pakai AC,
Mau makanannya makanan yang bisa go food atau makanan masakan sana, tinggal pilih. Yang penting ada ini. Itu kondisi zaman sekarang. Tapi kalau pada zaman itu tidak seperti itu. Mereka ditempatkan, Paulus dan Silas ditempatkan di bawah tanah dengan kondisi yang lembab, baunya minta ampun. Dan dalam suasana seperti itu, mereka dipasung. Ada penafsir yang mengatakan hanya kaki yang dipasung seperti ini. Ada yang mengatakan tangan dan kaki dipasung. Jadi kita bisa melihat di dalam penderitaan yang seperti ini, ada nggak sih orang yang bisa menaikkan, menyanyi puji-pujian bagi Tuhan? Tetapi di sinilah kita kembali melihat betapa luar biasa iman yang dimiliki oleh Paulus dan Silas di dalam keadaan susah, tekanan, istilahnya dalam keadaan tidak nyaman, tidak bisa tidur, mereka memuji Tuhan. Istilahnya sebuah pujian yang bisa memberikan pengharapan, kekuatan kepada mereka. Bagaimana untuk tetap bertahan walaupun tidak enak, walaupun bau busuk, minta ampun, walaupun tidak bisa tidur dalam kondisi tubuh yang terluka, bagaimana pujian itu bisa menguatkan mereka. Nah, ini kita bisa melihat bukti dari Paulus dan Silas. Dan kita kemudian tahu bagaimana kemudian kembali kedaulatan Tuhan yang berkarya di dalam pujian itu. Kemudian lepas, bukan? Nah, inilah kedahsyatan pujian menguatkan iman. Dan kemudian selanjutnya, pujian juga menjadi kesempatan untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam ayat 30 dan 31, yaitu ini ketika mereka lepas itu, kemudian ini mereka kan takut nih, kepala penjaranya takut nanti bakal lari nih tahanan-tahanan lainnya, tapi ternyata pada kenyataan tidak lari. Malah mereka kemudian bisa membawa keselamatan, memberitakan keselamatan bagi setiap orang-orang yang di situ. Jadi kita bisa melihat ya, di penjara ketika dalam keadaan tidak senang, tidak mungkin kan ada alat musik, keyboard, gitar, drum di penjara pada masa itu tentu tidak ada. Tapi kita bisa lihat bukan, nyanyian kembali bisa menguatkan. Suara Paulus dan Silas apakah fales atau bagaimana tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita melihat dari firman Tuhan mengatakan bahwa tahanan lain mendengarkan nyanyian mereka. Yang berarti ya walaupun mungkin tidak seenak kalau ada musik, toh bisa menguatkan kan? Buktinya tahanan lain mendengarkan pujian ini. Nah, ini kita bisa lihat kedahsyatan firman Tuhan bisa menjadi kekuatan, berkat bagi tahanan lain mendengarkan dan juga menyelamatkan, membuat kepala penjara dan juga yang lainnya bisa percaya kepada Tuhan. Luar biasa pujian yang kita miliki. Nah, terkait dengan pujian ini yang bisa memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, kesaksian bagi orang lain, ada seorang bernama Gavin, bukan Kevin ya, Gavin Bryan. Dia mengatakan bahwa suatu ketika tahun 71, waktu itu dia bekerja sama dengan seorang temannya sutradara yang membuat sebuah film yang mengisahkan keadaan orang-orang yang dalam kondisi tidak nyaman, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, kesulitan makan, pokoknya serba terbatas pada waktu itu. Jadi sehingga baru waktu itu di-syuting lah keadaan orang-orang itu. Duduk di lantai semuanya, tidur di lantai karena memang tidak punya rumah. Seperti itu kondisi mereka. Jadi dalam kondisi tidak punya rumah, stres akibat masalah, tentu pelariannya alkohol bukan pada masa itu. Kalau bukan alkohol, drug, narkoba. Setidaknya itu untuk memberikan kesegaran, kelegaan kepada pikiran mereka yang lagi mumet, yang lagi suntuk, yang lagi stres. Nah, lalu kemudian ketika di syuting itu mereka mendengar berbagai nyanyian yang dinyanyikan. Entah itu nyanyian atau orang yang mabok karena alkohol, atau mabok karena drug, obat yang diminum, atau yang nyanyian sebenarnya nggak ada yang tahu. Udah selesai syuting, lalu kemudian temannya yang bernama Alan ini mendengar, ini ngaco-ngaco nih mereka nyanyi nggak jelas. Udah kasih ke temannya yang bernama Gavin ini, dia adalah seorang komposer musik yang bisa mengaransemen musik, dia bisa memainkan musik. Jadi kasih, nih ambil aja, saya nggak butuh ini nyanyian yang nggak jelas dari orang-orang mabok ini. Entah lagu-lagu rock and roll, lagu apa yang mereka nyanyi, lagu balada yang mereka nyanyi nggak jelas. Jadi udah, waktu itu Gavin sortir, dia dengar lagu-lagu yang sudah dioper yang tidak akan dimasuk ke film itu. Dia mendengar, memang ini sih ada lagu-lagu yang aneh-aneh ya. Tapi ini ada satu lagu yang kok konsisten orang itu nyanyikan. Lagu yang istilah kalimatnya berulang-ulang dinyanyikan oleh satu orang, dan kemudian Gavin tahu ini orang tidak mabok. Ini orang bukan karena pengaruh obat. Tetapi dia konsisten menyanyikan, kalimatnya sederhana. Hanya ini aja, berulang-ulang nyanyikan,
Jesus blood never failed me yet. For he loved me so, ulang lagi Jesus blood. Jadi hanya 3, 4, 5 baris itu berulang-ulang dinyanyikan oleh satu orang tunawisma yang sudah berumur pada waktu itu. Lalu kemudian si Gavin tertarik dan kemudian dia mencoba memainkan musik dan rasanya, wah kok rasanya pas ya suara tunawisma ini dengan piano yang dia mainkan. Dia merasa nyaman mendengarkan pujian ini, lirik yang dia waktu itu belum tahu dari mana tunawisma ini tahu lagu ini. Lalu kemudian besoknya dia berencana untuk bagaimana membuat rekaman yang dari kaset, zaman dulu kan masih kaset ya, untuk dipindahkan ke kaset lainnya supaya setidaknya ada kopinya. Udah karena dia nggak punya studio, dia kebetulan mengajar di salah satu kampus, jadi dia ke studio yang ada di kampusnya itu, dan kemudian ada beberapa siswa dan staf di ruangan itu. Udah dia putar. Lalu kemudian karena capek lelah ya menunggu proses rekaman itu, dia pergi minum kopi. Pulang minum kopi, dia bingung kan dia masih putar rekaman itu, jadi suaranya masih terus keluar. Dia bingung kenapa para siswa di ruangan itu dan juga beberapa staf kok semua jadi termenung, diam. Dan bahkan dia melihat salah satu orang itu ada di sudut ruangan di situ menangis. Makin membuat Gavin kemudian bingung. Kemudian akhirnya dia mencoba mendengar apa sih masa spesialnya. Kan dia hanya main musik, membuat komposer, tapi dia nggak terlalu itu. Akhirnya dia kemudian duduk mendengarkan. Memang ada, maksudnya dia bilang tersentuh dengan lagu yang dinyanyikan tunawisma ini. Lalu kemudian Gavin berusaha, karena dia sudah melihat orang-orang yang tersentuh itu, dia berusaha mencari di mana salinan yang lain. Dari mana tunawisma ini mendapatkan? Gavin tidak mendapatkan salinan-salinan yang sesuai dengan pujian yang dinyanyikan oleh tunawisma ini. Sehingga Gavin beranggapan bahwa kemungkinan bapak tunawisma ini, dia mungkin ingat lirik sebuah pujian dan kemudian dia menyanyikan, mengumandangkan sesuai dari dorongan hatinya. Karena dia lagi tertekan, jadi otomatis spontan bisa keluar pujian ini. Lalu kemudian diaransemenlah pujian ini dan kemudian kurang lebih ada 46 pemusik dari berbagai negara join di dalam orkestra yang kemudian diubah oleh Gavin. Saya mengajak kita mendengarkan akan pujian ini. Awal itu adalah suara dari tunawisma itu dan kemudian Gavin mengubah menjadi sebuah orkestra yang diiringi dengan musik. Boy, love me so. Jesus' blood never found me yet, never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, for he loved me so. Jesus' blood never found me yet, never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, for he loved me so. Jesus' blood never found me yet, never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, for he loved me so. Jesus' blood never found me yet, never found me yet. Jesus' blood Oke. Ya. never found me yet. Stop. Ya kita bisa dengar ya. Sederhana bukan diulang-ulang terus itu, tetapi kemudian bagaimana bisa menyentuh hati orang-orang yang mendengar. Membuat orang-orang juga kemudian bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi ketika dilakukan konser ini, ada banyak orang-orang kemudian yang ikut istilahnya di dalam memberikan dana. Dan dana yang terkumpul itu kemudian diberikan kepada tunawisma yang ada di kota itu. Jadi bapak yang menyanyikan ini pun kemungkinan sudah meninggal.
ketika konser ini diadakan. Tetapi bersyukur mereka bisa merekam suaranya, dan hanya suaranya yang muncul, orangnya tidak tahu yang mana. Jadi ini kita bisa melihat bukan? Kembali pujian bisa memuliakan nama Tuhan, bisa membuat orang untuk percaya kepada Tuhan, tersentuh untuk mengenal kasih yang sesungguhnya itu. Kemudian, slide berikutnya boleh tolong? Lagi. Dimatikan dulu itunya enggak? Oke. Yang berikutnya. Nah, ini ya. Pujian bisa mengingatkan setiap kita anak-anak Tuhan akan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam ini ya, Ulangan 31 ayat 21, salah satu bagian firman Tuhan yang bisa membuktikan, memperlihatkan kepada kita, yang mengatakan bahwa maka malapetaka akan menimpa mereka dan nyanyian ini akan mengingatkan mereka kepada sebab-sebab kemalangan mereka. Nyanyian ini akan tetap dikenal oleh mereka turun-temurun. Sifat dan perangai bangsa ini sudah kukenal sebelum mereka memasuki negeri itu. Jadi pada masa itu Tuhan memerintahkan kepada Musa, buatlah janjiku ini, berita info tentang penghukuman ini kepada Israel dalam bentuk pujian, supaya mereka bisa ingat. Jadi kita tahu kan terkadang kalau ngomong gini ndak dengar, tapi kalau puji-pujian setidaknya bisa menyentuh. Jadi untuk mengingatkan bangsa Israel, ini loh janji Tuhan kepadamu untuk menyertaimu. Ini loh dosa-dosamu, kamu ya selalu istilahnya bertobat umat, di mana engkau? Jadi ini untuk mengingatkan mereka juga, bertobat dari dosa-dosamu. Janganlah selalu mengandalkan ketika Tuhan tidak turun tangan, kalian mencari dewa-dewa lain. Kalian kemudian melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian melalui nyanyian ini juga untuk memberitakan anugerah Tuhan bagi mereka, juga untuk memberitakan penghukuman kalau mereka tidak sungguh-sungguh taat dan bertobat karena dosa-dosa mereka. Jadi kita melihat luar biasa, Tuhan bisa meminta Musa, jadikan ini puji-pujian. Kemasannya seperti apa nanti minta Musa yang atur. Kembali kita melihat bukan? Puji-pujian bisa membantu seseorang di dalam mengingatkan akan firman Tuhan. Kita tahu bukan ada beberapa juga bagian lagu yang istilahnya berisi bagian-bagian dari firman Tuhan. Lagu-lagu dari Mazmur seperti Tuhan adalah gembalaku, itu kan bagian dari firman Tuhan juga yang mengingatkan kita bahwa ini loh janji Tuhan, penghiburan Tuhan bagi setiap kita. Dan kemudian dikatakan juga dari penelitian mengatakan bahwa ketika seseorang yang mengalami penyakit Alzheimer atau istilahnya tidak bisa mengingat dengan baik, walaupun dia tidak mengingat pasangannya siapa, dia tidak tahu anaknya namanya siapa, urutan anaknya siapa, dia tidak ingat mana cucunya, atau misalnya dia tidak ingat anggota keluarga inti dan keluarga besarnya, tetapi orang yang menderita Alzheimer ini ketika dia tahu firman Tuhan atau tahu puji-pujian dari dia kecil, dia tetap akan ingat itu. Dia bisa menyanyikan itu dengan baik. Buktinya di dalam jemaat kita yaitu mamanya Ii Helena ya. Pernah kita besuk dia mungkin tidak ingat Ii Helena ya. Dan juga anak-anak yang lainnya tidak tahu, urutan anaknya sudah tidak tahu. Tetapi ketika diajak menyanyi pujian, dia bisa menyanyi ya lagu Maka jiwaku pun memujimu. Itu versi Mandarin loh dia nyanyi. Bayangkan seorang yang sudah tidak ingat siapapun, tapi dia masih ingat pujian yang dia tahu. Bahkan dia masih ingat dengan komplit Mazmur 23 di dalam bahasa Mandarin. Jadi kita bisa lihat bukan luar biasa. Firman Tuhan yang betul-betul meresap di dalam hati seseorang, diingat, itu akan bisa memberikan sebuah kekuatan bagi dia sendiri. Walaupun dia tidak ingat siapa-siapa, dia ingat ada Tuhan bersama dia. Ada kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang tetap menyertai dia. Inilah dahsyatnya firman Tuhan yang kita miliki. Nah, kita sudah melihat bagaimana kedahsyatan sebuah pujian bagi setiap kita. Ya tentunya kembali mengingatkan setiap kita, kalau kita bisa hafal sebuah pujian, itu akan sungguh indah bukan? Sehingga ketika kita lagi galau, lagi tertekan, lagi marah, kita bisa nyanyikan pujian itu. Setidaknya untuk mengingatkan kita. Kalau kita lagi takut, kita bisa menyanyikan pujian ini. Saya yakin setiap kita di sini ketika lagi galau pasti pernah menyanyi dan kemudian merasakan damai, ada kekuatan, ada penghiburan. Benar? Angkat tangan yang pernah istilahnya menyanyi sendiri dan mendapat kekuatan ketika lagi sedih, lagi marah, dengar pujian dari entah dari YouTube kah, atau misalnya lagi sendiri nyanyi pujian, itu bisa melegakan.
Betul ya Cemeritan ya? Nah, itu juga betul ya. Pujian apa yang paling berkesan? Banyak ya. Salah satu. Yang mana? Oh, Lingkecang ya. Oke. Kalau Cemongin? Oh, di altarmu, sujud di altarmu itu ya. Dan itu kemudian memberikan kekuatan ya, kelegaan kepada ya kekuatan ya. Nah, Bapak Ibu dari sini kita bisa melihat bukan kita sebagai anak Tuhan kita bersyukur ya, kita bangga ya. Kita punya Tuhan yang menyertai kita, kita punya puji-pujian yang istilahnya bisa menguatkan setiap kita. Tapi ingat, kalau Tuhan tidak ada dalam diri kita, kita tidak mengaminkan ada Tuhan, pujian itu tidak ada manfaatnya. Lu mau tengking setan, setan yang tengking lu, gitu ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita anak-anak Tuhan. Jadi biarlah Tuhan menolong setiap kita untuk makin semangat di dalam menyanyi. Jadi jangan karena saya punya suara tidak bagus atau saya tidak bisa mencapai nada tinggi, tidak bisa mencapai nada tinggi naik di kursi supaya tinggi gitu ya. Jadi untuk kemudian kita bisa menyanyi bersama-sama karena itu apa fungsinya untuk kita sendiri bukan untuk orang lain. Tetapi kalau Tuhan mau pakai kita menyanyikan untuk orang lain itu bisa menguatkan dan menghiburkan dia juga. Sekarang ada YouTube, puji-pujian di YouTube yang juga bisa gampang ya untuk kita kemudian ikuti, ada karaoke yang bisa kita ikuti untuk menghibur diri kita. Jadi kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami miliki, firman Tuhan yang sangat kaya di dalam mengingatkan, di dalam menguatkan setiap kami untuk puji-pujian yang kami miliki. Kami bersyukur untuk orang-orang yang menuliskan puji-pujian yang bisa menjadi berkat, yang tetap awet dan bisa tetap dinyanyikan pada masa kini. Terima kasih untuk puji-pujian ini, kami bersyukur untuk orang-orang tersebut. Dan biarlah melalui semuanya ini kami tetap bisa mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Cuma kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika di dalam momen ibadah kami memiliki waktu yang indah untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami ingin mengaminkan bersama bahwa doa mempunyai kuasa di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami bersama-sama ingin mendoakan setiap rekan-rekan kami yang mungkin saat ini sedang lemah di dalam imannya, yang mungkin saat ini sedang mengalami kegalauan di dalam hati dan pikiran serta imannya. Tuhan yang menjadi andalan kami akan menguatkan setiap rekan-rekan kami di tengah-tengah pergumulan, tantangan kehidupan yang mereka alami yang sangat tidak mudah. Tuhan kuatkan mereka. Shalom Tuhan akan beserta dengan setiap kami semua, baik yang di ruangan ini maupun yang mengikuti dalam YouTube atau Zoom. Tuhan yang sama juga akan menguatkan setiap kami, memperlengkapi setiap kami, menyegarkan setiap kami. Saat ini kami juga bersama-sama mendoakan untuk rekan-rekan kami yang bergumul di dalam kesehatan, yang sedang menjalani proses medis. Kami bersyukur kami bisa melihat Silvina Lee tetap bisa kuat di dalam menjalani proses kemo oral. Tuhan yang akan senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan,
Dan biarlah obat-obatan yang sudah dikonsumsi itu bisa bekerja tepat sasaran di dalam meminimkan sel-sel kanker. Tuhan juga akan memberikan shalom sejati di dalam hati C. Silvina dan juga rekan-rekan kami yang lain yang sedang dalam proses medis. Kami teringat untuk Linda, keponakan dari C. Meritan, dan juga untuk C. Mei Chiao, CC daripada C. Meritan juga yang dalam proses medis. Tuhan akan menguatkan mereka berdua. Biarlah Tuhan mereka juga tetap diingatkan untuk berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah proses medis yang sedang mereka jalani. Juga untuk biaya yang cukup besar, yang di luar kemampuan mereka. Kami berdoa bersama Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, Tuhan yang akan menuntun setiap mereka. Kami juga bersama-sama mendoakan setiap jemaat di tempat ini yang sedang bergumul di dalam pergumulan akar rumah tangga mereka, masa depan, ekonomi, pasangan mereka, dan mungkin juga keluarga inti atau keluarga besar yang belum mengenal shalom sejati di dalam Tuhan. Tuhan akan menolong kerinduan mereka supaya suatu saat sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, anggota keluarga inti mereka atau anggota keluarga besar mereka dapat menikmati kasih dan shalom yang sejati daripada Tuhan. Tuhan menolong mereka untuk tidak jemu-jemu, untuk tidak berputus asa di dalam mendoakan anggota keluarga inti maupun anggota keluarga besarnya. Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama untuk persiapan hati kami mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan mengingatkan setiap kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengingatkan setiap kami bagaimana keagungan karya kayu salib yang menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sombong. Tetapi anugerah Tuhan memampukan setiap kami dapat menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati kami. Kami juga bersama-sama mendoakan juga untuk persidangan majelis pada jam 1 siang nanti. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada setiap rekan-rekan majelis, sehingga setiap hal-hal yang dibahas adalah hal-hal untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bisa dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas jemaat di tempat ini. Ini doa kami bersama, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk doa bersama ini. Haleluya. Amin. Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Nats persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita nyanyikan nyanyian syukur. PKJ 146 bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita mau naikkan bait yang ketiga. Persembahkanlah dirimu untuk Tuhan pakai. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin
makin nyata, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa Mari bersama kita bangkit berdiri. tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, dan juga atas segala berkat yang telah Kau berikan pada setiap kami ya Tuhan. Dan kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik kepadamu. Biarlah Tuhan, Kau yang pakai persembahan ini untuk gereja ini agar bisa menjadi berkat bagi gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta jemaat. Pengkhotbah ibadah minggu untuk minggu depan akan dilayani oleh Evangelis Joseph Lebani, dan 2 minggu yang akan datang akan dilayani oleh Saudara Kevin. Persekutuan doa Rabu akan diadakan kembali lagi 12 Juli 2023 onsite di gereja dan Zoom jam 7.30 malam, dan firman akan dilayani oleh Pendeta Armin Honggo, mengundang seluruh jemaat untuk bisa menghadirinya. Doa pagi juga akan diadakan setiap Sabtu jam 7 pagi. Sabtu ini akan dipimpin oleh Evangelis Joseph Lebani via Zoom. Kelas katekisasi akan mulai diadakan tanggal 30 Juli 2023 onsite setiap hari Minggu jam 3.30 sampai 4.30 sore bagi jemaat atau simpatisan yang rindu belajar dasar-dasar iman Kristen dan akan dibaptis atau CD. Harap mendaftar ke sekretariat gereja. Penuguhan pengurus komisi dan tim pelayanan periode 2023-2025 akan diadakan minggu depan 16 Juli 2023. Harap menjadi perhatian bagi seluruh pengurus komisi atau tim. Mari kita juga mendoakan para pengurus yang akan melayani. Persekutuan Komisi Wanita akan diadakan Kamis ini 13 Juli 2023 jam 2.30 siang yang akan dilayani oleh Saudara Kevin, mengundang setiap saudari untuk menghadirinya. Inilah susunan pengurus komisi dan tim tahun 2023-2025.
Persekutuan Remaja akan diadakan minggu depan jam 8.30 di ruang remaja lantai 3 yang akan mengadakan sharing food. Youth Fellowship juga akan diadakan Sabtu 22 Juli jam 7 malam yang akan dilayani oleh Evangelis Lucia. Ada satu warta tambahan. Oh iya, hari ini ada pengumuman SNBT. Mau check up? Ya, nggak lolos. Halo, Mang. Aku nggak lulus SNBT nih, Mang. Yaudah, nggak apa-apa, Nak. Kita masih bisa cari yang lain kok. Semangat ya. Natif Alhan. Wah, Ukrida nerima jalur penerimaan pejuang SNBT nih. Oh, keren banget. Hah, ini Ukrida. Mau daftar ah? Oke, kita masuk ke pengutusan dan berkat. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian KJ 355. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita angkat bait yang ketiga. Jangan kau lupa ia serta perintah kasihnya patuhilah. Jangan kau lupa ia serta perintah kasihnya patuhilah. Mari dengar
suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Biarlah Tuhan menolong setiap kita untuk tetap menggemakan pujian dalam hidup kita, dan kemudian kita pulang dalam damai sejahtera tetap mengasihi dan melayani Allah. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai setiap kami di dalam ibadah saat ini dan juga perjamuan kudus yang boleh kami lakukan bersama. Biarlah Tuhan senantiasa ada di dalam hati kami, berdiam di dalam keseluruhan detail kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Dan di tengah-tengah tantangan tekanan kehidupan yang sangat tidak mudah bagi kelemahan kami, kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan menganugerahkan kepada setiap kita kekuatannya, hikmatnya, berkatnya, shalomnya, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Doa teduh ibadah